teman-teman, saya ingin bahas spesifik bagaimana seorang suami menangani istrinya yang sering ungkit-ungkit kesalahan. Entah pernah selingkuh, pernah berkata kasar, atau pernah terpersepsikan memihak papa mamanya dibanding istrinya gitu ya. Bagaimana mengatasi itu? Tapi saya harus beritahu kamu bahwa wanita memang pada hakikatnya itu ahli sejarah. Wanita itu otaknya lebih pengingat dibanding laki-laki. Makanya kalau kamu ke panti jompo, kalau kamu dengar curhat nenek-nenek tuh, lebih detail curhatnya. Lebih panjang gitu loh. Karena wanita itu pengingat, ahli sejarah. Nah, tips berikut ini yang saya akan sampaikan sama sekali tidak membuang fitur ahli sejarah itu pada wanita. Tapi akan menundukkan dia. Saya beritahu dulu asal muasalnya mengapa Tuhan tuh membuat wanita lebih pengingat dibanding laki-laki. Wanita itu ditakdirkan Tuhan untuk nurture. Nurture itu membesarkan, mendampingi, membimbing, mendidik anak. Walaupun laki-laki juga harus membimbing, tapi kan ibu lebih banyak sama anaknya. Sehingga wanita itu harus pengingat. Karena gini tujuannya. Oh, anak pertama pernah mencret karena makan kacang. Berarti nggak boleh, aku ingat terus. Anak kedua pernah kecelakaan sehingga kata dokter dia nggak boleh lari. Kalau mau olahraga jangan yang lari, yang berenang atau yang nggak melibatkan banyak gerakan kaki gitu. Nah yang begini-begini kan laki-laki suka lupa tuh. Kadang laki-laki tuh banyak tuh para istri curhat, suamiku itu loh Pak, Mas, dia itu udah aku bilang anak kami itu boleh makan coklat cuma dua minggu sekali gitu, coklat gitu. Tapi kadang-kadang kedapatannya ngasih coklat pasti, sayang jangan loh. Oh iya ya, maaf ma gitu. Nggak inget dia, pelupa. Bahkan kadang-kadang ulang tahun anak dia juga nggak inget. Ulang tahun pernikahan kami juga dia nggak inget. Nah emang laki-laki itu kadang pelupa memang. Nggak semua laki-laki ya. Jadi wanita ditakdirkan pengingat itu nurture, untuk nurturing. Supaya ingat detail anakku yang pertama, kedua pernah begini begitu. Dia harus lebih diperhatikan. Jadi ingat terus. Nah laki-laki dibuat Tuhan pelupa itu tujuannya untuk petarung, pejuang. Laki-laki itu untuk bertahan hidup, berjuang menafkahi keluarga. Anda kebayang nggak kalau laki-laki itu terlalu pengingat? Dia pernah bangkrut, pernah ditipu orang, pas mau bangkit lagi buka usaha, aku pernah ditipu, nanti gagal lagi gimana? Itu bukan laki-laki namanya. Laki-laki itu harus agak pelupa dikit. Gagal, ditipu, jatuh, coba lagi, ayo bisa, coba lagi. Dia nggak terlalu terngiang-ngiang, nggak flashback. Kalau para imam di keluarga, para pejuang di keluarga itu terlalu pengingat, nggak kemana-mana. Di rumah tok nanti. Nggak mau berjuang lagi karena nginget gagal, flashback terus. Ya, ini nggak mutlak. Ada laki-laki yang pengingat juga, ada kan nggak mutlak. Cuman saya beritahu kamu bahwa wanita relatif lebih pengingat dibanding laki-laki. Jadi tips yang saya akan berikan ke kamu tidak membuang fitur alamiah dari istrimu bahwa dia itu ahli sejarah. Oke, langsung to the point ya. Mas, istriku itu ngungkit-ngungkit terus kesalahanku. Aku nggak kuat loh mas. Padahal kesalahan itu 5 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu masih diingat-ingat, diungkit-ungkit. Nah bagaimana caranya? Ini terapinya bukan di saya. Saya nggak bisa terapi istri kamu untuk melupakan kesalahan kamu. Nggak bisa. Caranya ada di kamu. Rumusnya begini. Wanita kalau cukup merasa disayang, cukup merasa diperhatikan, dia akan sungkan sama suaminya. Dia akan malu kalau dia mau ungkit-ungkit. Benar nggak? Wanita itu kalau cukup disayang, galaknya hilang atau berkurang. Orang kalau disayang akan tunduk, akan sungkan. Jadi, nggak ada cara lain. Supaya istri kamu tuh nggak ungkit-ungkit kesalahan kamu. Kamu harus kasih perhatian ekstra. Kasih sayang ekstra. Kok ekstra sih? Yaitu sesuatu melebihi dirimu yang di luar kebiasaan. Contoh, kamu yang kalau setiap kali tidur nggak pernah elus-elus rambutnya. Lakukanlah. Dia mau tidur, elus sampai dia bobo. Elus terus. Kan nggak pernah kamu lakukan. Terisilah relung-relung hati dia yang kosong. Dia tuh nggak pernah gituin aku, sekarang udah mulai gituin aku. Aku merasa disayangi, merasa dicintai. Kalau lagi makan apa di luar, makan siang di kantor atau di mana gitu ya. Ketemu sama orang, negosiasi, presentasi bisnis. Lagi makan apa, kok enak ya. Aku mau bungkus lah buat istriku. Pas pulang, sayang aku beli ini ya. Tadi aku lagi makan sama mitra bisnis. Kok enak rasanya, pengen loh. Kamu juga makan. Itu kan surprise-surprise yang dia tuh merasa disayangi gitu loh, merasa diinginkan. Wanita kalau merasa diinginkan, dia nggak akan ungkit-ungkit. Tapi nggak menghilangkan kualitas itu, ahli sejarahnya masih ada. Cuman di alam pikir dia aja, dia tuh penasaran. Cuman mau ngomong tuh aku malu, soalnya dia sayang aku.
Aku ingat dia pernah salah, ingat. Cuma untuk ngomong, kamu tuh dulu juga pernah salah, kamu tuh pernah selingkuhin aku. Untuk ngomong kok berat rasanya. Kenapa? Malu. Sungkan aku sama dia. Belakangan ya, dia antar aku kemana-mana. Ke Maret juga dia temenin aku gitu. Padahal cuma di samping, tapi dia mau temenin aku jalan, didampingi, disertai, kok enak rasanya. Hal-hal sederhana gitu. Aku potong rambut pun dia mau temenin gitu. Dia mulai sering puji-puji aku, sayang kamu makin seger ya, tambah cantik. Kok enak gitu. Jadi berikan perhatian-perhatian ekstra kepada dia. Mungkin kamu berkata, Mas itu nggak realistis, itu kok Mas ngajarin aku kayak jadi orang lain, itu bukan aku banget, aku tuh yang nggak drama-drama gitu, nggak bisa lebay-lebay begitu. Gini loh Mas, ini kan dalam rangka penyembuhan. Penyembuhan kan, apapun penyembuhan butuh hal-hal spesial. Contoh orang rawat inap di rumah sakit, semua dijaga, makanannya, apanya, rebahan terus, semua dijaga. Jam besuk pun orang nggak boleh sembarangan datang. Ini kan penyembuhan hati untuk istrimu. Anggaplah 2 bulan, 3 bulan, kasih perhatian ekstra. Malah ya bisa terlanjutkan loh. Kamu jadi punya kualitas baru yang caring. Caring itu bisa dilatih loh. Hangat bisa dilatih. Ya. Hal sederhana misalkan kamu udah mau ke kantor ya sudah pakai sepatu gitu ya, udah rapi. Tas ketinggalan tuh agak jauh. Sayang, boleh minta tolong nggak gitu. Dia ambilin tas ya. Makasih sayang, untung ada kamu nih. Terima kasih sayang gitu. Ucapkan terima kasih untuk setiap kebaikan kecilnya, itu kan apresiasi gitu loh. Satu hal lagi saya ingat ya, mengapa perselingkuhan sering terjadi di acara reunian. Karena di reunian itu sering ada ritual puji memuji. Kan gitu tuh. Kita kalau reunian SD, SMP, SMA kan, Jeng tambah seger ya sekarang, tambah cantik loh. Kalau si wanita ini sama suaminya nggak pernah dipuji, sesekali ketemu di reunian dipuji sama orang lain, apalagi lawan jenis, itu enak banget ya, seger banget. Kayak setetes air di padang rumput, di padang gurun. Mengapa perselingkuhan sering terjadi pasca acara reunian? Karena ada banyak wanita di rumahnya kayak padang gurun, gak pernah diapresiasi. Begitu ke reunian dipuji sedikit langsung mencair hatinya. Nah, apresiasi itu penting. Puji istri kamu. Pas baru bangun, wah sayang, kita ada acara apa hari ini, kan misalnya lagi libur ya, jalan-jalan yuk gitu. Siapkan agenda-agenda khusus, karena kalau udah menikah tuh memang harus pacaran loh, wajib pacaran. Kalau udah punya anak, ya mungkin titip sama mertua dulu sebentar. Harus ada pacaran-pacarannya lagi. Tidak ada cara lain agar istrimu tidak ungkit-ungkit lagi kesalahan kamu. Cuman satu, sayangin dia habis-habisan sampai akhirnya dia malu untuk ungkit-ungkit, dia sungkan. Aku gak bisa ungkit-ungkit lagi kesalahannya. Dia sayang aku banget soalnya. Gak bisa aku ungkit-ungkit. Malu aku. Karena gini, semakin suami dingin, semakinlah perang nanti. Kamu udah gak sayang aku ya? Tuh makin terbukti kan, kamu udah gak pernah pedulin aku. Makin jadi-jadi gitu loh. Sayangin dia. Nah ini memang perlu perjuangan. Tapi cuma itu obatnya, gak ada yang lain. Mas, aku lelah mas. Aku mau nikah sama yang lain, aku mau cerai aja deh. Dia bukan jodohku. Sorry ya, semua wanita gitu. Kamu mau kawin 10 kali juga sama. Salah sama perempuan manapun, ahli sejarah semua itu. Saya pernah ngomong di Instagram ya, bahwa kamu yang berpikir cerai adalah solusi. Padahal sebenarnya masalahnya ada di kamu. Mau kawin sama siapapun sama. Kalau masalahnya di kita yang gak mau menyelesaikan gitu, apa-apa lari dari kenyataan, itu bukan solusinya untuk cerai gitu ya. Wahai para laki-laki, belajar untuk memperhatikan istri kamu. Nafkah batin itu penting. Nggak cuma uang bulanan, tapi nafkah batin. Ya, terima kasih. Semoga video ini bermanfaat, dimudahkan bahagiamu, dilancarkan semua urusanmu. Semoga pernikahanmu langgeng, harmonis, dan banyak rezekinya. Amin. Training yang diberikan benar-benar berbeda. Full dengan pendekatan terapi psikologis. Dedi Susanto sangat meyakini bahwa di saat seperti ini, motivasi saja tidak cukup. Sangat membutuhkan terapi psikologis. Orang yang banyak beban kehidupan dan yang menyimpan banyak kesedihan terpendam dari masa kecil tidak akan mengalami perubahan apa-apa apabila hanya dimotivasi saja. Sangat memerlukan terapi psikologis. Terapi psikologis akan membawa perubahan yang sangat luar biasa.
Sehingga basic dari training yang Dedi Susanto sering selenggarakan selalu dipenuhi dengan terapi-terapi psikologis yang melegakan batin. Batin yang lega akan berdampak sangat positif pada kebahagiaan, kesehatan, dan rezeki. Bagi kamu yang udah melek psikologi, yang merasa bahwa terapi psikologi itu penting, follow Instagram saya dedisusanto_pj_official. Di story itu ada jadwal training. Ikuti training itu biar kamu lega, biar kamu plong. Namun ketika kamu lihat jadwal training, ternyata kamu berada di kota yang nggak ada di jadwal, kamu bisa ikut program training pribadi dengan saya, nanti via telepon. Nah, cara daftarnya gimana? Kamu harus DM ke Instagram Kuliah Psikologi. Ini ada di layar, kamu tinggal DM ke sana, nanti akan diberitahu prosedurnya untuk training pribadi via telepon. Kamu di terapi sekarang, kamulah yang merasakan manfaatnya. Lebih lega, kerja, kuliah juga lebih enak, badan lebih sehat, tidur lebih nyenyak, kreativitas muncul, produktif lagi. Manfaatnya berkali-kali lipat. Sampai jumpa, dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin. Terima kasih. Saya mau minta tolong, siapa yang nonton sampai detik ini, mohon komen emoticon smile, senyum. Saya jadinya tahu siapa yang nonton sampai selesai. Kenapa? Saya selalu salut sama orang-orang yang suka ngilmu, suka belajar. Karena kan banyak tuh orang yang giliran video prank, settingan, nonton sampai tuntas. Tapi video ngilmu begini, di skip-skip aja gitu loh. Saya tuh sering tahu lihat kolom komentar, oh ini berarti dia yang ngasih tanda ini nonton sampai habis. Keren gitu loh. Saya lihat namanya siapa gitu. Kagum aja, kagum. Karena gini, saya kan orangnya cukup kutu ilmu ya. Kalau kita pernah dengar istilah kutu buku, ini lebih luas, kutu ilmu. Maka kalau saya tahu ada orang-orang lain yang juga kutu ilmu tuh kayak seneng aja. Sekaum nih, kaum yang dahaga akan ilmu. Baik demikian ya. Terima kasih banyak ya. Dimudahkanlah bahagiamu, dilancarkan urusanmu. Amin.